media sosial TikTok berencana menguncurkan investasi senilai 1 miliar euro atau setara 1,16 miliar dolar Amerika untuk membangun pusat data kedua di Finlandia dalam waktu kurang dari 1 tahun. Langkah ini dilakukan untuk memindahkan penyimpanan data pengguna Eropa ke benua biru. Platform media sosial TikTok berencana mengucurkan investasi senilai 1 miliar euro untuk membangun pusat data kedua di Finlandia dalam waktu kurang dari 1 tahun. Langkah ini dilakukan untuk memindahkan penyimpanan data pengguna Eropa ke benua biru. Platform media sosial TikTok berencana menguncurkan investasi senilai 1 miliar euro atau setara 1,16 miliar dolar Amerika untuk membangun pusat data kedua di Finlandia dalam waktu kurang dari 1 tahun. Langkah ini dilakukan untuk memindahkan penyimpanan data pengguna Eropa ke benua biru. Sementara itu, investasi ini diumumkan setelah induk TikTok, ByteDance, berhasil menghindari larangan di Amerika Serikat pada Januari lalu terkait kekhawatiran perlindungan data di saat negara-negara Eropa semakin menekankan perusahaan media sosial untuk melindungi anak-anak dari algoritma yang adiktif. Selain itu, pusat data baru ini akan berlokasi di Lahti, Finlandia bagian selatan dengan kapasitas awal 50 MW dan kapasitas potensial total mencapai 128 MW. Di mana TikTok menyebut investasi kali ini merupakan bagian dari inisiatif 12 miliar euro European Data Sovereignty yang bertujuan memberikan perlindungan terdepan untuk data lebih dari 200 juta pengguna Eropa. Adapun saat ini, data pengguna TikTok di Eropa disimpan dengan perlindungan tambahan di 3 pusat data di Norwegia, Irlandia, dan Amerika Serikat. Nantinya, pusat data pertama TikTok di Finlandia akan berlokasi di Kouvola dan dijadwalkan beroperasi akhir tahun 2026, sedangkan pusat data kedua di Lahti diharapkan mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Sebagai sumber IDS Channel. Ya, raksasa hiburan dunia Walt Disney dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 1.000 pekerjanya dalam beberapa pekan mendatang. Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi perampingan struktur manajemen di bawah kepemimpinan CEO baru Josh D'Amaro. Raksasa hiburan dunia Walt Disney dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 1.000 pekerjanya dalam beberapa pekan mendatang. Walt Disney berencana memangkas sekitar 1.000 karyawan atau setara 0,5% dari total tenaga kerja globalnya. Pemangkasan ini mayoritas akan dilakukan di Departemen Pemasaran perusahaan. Rencana PHK massal ini diketahui telah digodok bahkan sebelum John D'Amaro resmi menjabat sebagai CEO Disney pada Maret lalu. Hingga akhir tahun fiskal 2025, Disney tercatat mempekerjakan sekitar 231.000 orang di seluruh lini bisnisnya. Langkah pahit ini diambil hampir 3 bulan setelah Disney meluncurkan struktur manajemen baru yang lebih ramping demi memusatkan operasi pemasaran yang luas. Kepala pemasaran Disney yang baru diangkat pada Januari lalu, Asad Ayaz, berencana untuk merampingkan tim dan mengurangi pengeluaran divisi secara signifikan. Fokus utama perusahaan saat ini adalah integrasi operasional guna menjaga profitabilitas di tengah persaingan industri hiburan yang kian kompetitif pada tahun 2026 ini. Adapun sebagai salah satu konglomerasi media terbesar, Disney tidak hanya fokus pada produksi film dan saluran televisi, namun juga mengoperasikan sederetan taman hiburan ikonik di berbagai negara. Meski menghadapi tantangan restrukturisasi internal, manajemen optimis bahwa penyelesaian tim pemasaran ini akan memperkuat ekosistem bisnis Disney secara keseluruhan dalam jangka panjang. Namun bagi ribuan pekerja yang terdampak kebijakan ini menjadi kabar duka di tengah masa transisi kepemimpinan perusahaan. Bagi sumber untuk IDXNO. Produsen otomotif Tiongkok BYD terus mempercepat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik dengan menghadirkan jaringan pengisian daya ultra cepat. Terbaru pihak perusahaan mengumumkan telah membangun 5.000 unit stasiun pengisian flash charging generasi kedua di negeri tirai bambu. Pabrikan otomotif BYD terus mempercepat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik dengan menghadirkan jaringan pengisian daya ultra cepat. Terbaru, perusahaan asal Tiongkok tersebut mengumumkan telah membangun 5.000 unit stasiun pengisian flash charging generasi kedua di negeri tirai bambu dengan jumlah yang akan dicapai hanya dalam waktu sekitar 1 bulan sejak teknologi terbaru mulai diperkenalkan.
Dilansir oleh Inside EVS, flash charging secara teknologi merupakan sistem pengisian daya publik ultra cepat yang dikembangkan produsen dengan nama panjang Build Your Dream ini. Nantinya, stasiun tersebut akan mampu menghasilkan daya hingga 1,5 MW atau jauh melampaui pengisian cepat konvensional yang umumnya berada di kisaran 150 hingga 350 kW. Bahkan, kemampuan tersebut membuat waktu pengisian daya menjadi sangat singkat dengan mobil listrik yang telah menggunakan baterai Blade generasi terbaru dari BYD dapat mengisi daya dari 10% hingga 90% hanya dalam waktu sekitar 9 menit. Di mana pengembangan jaringan ini merupakan bagian dari proyek flash charging Tiongkok dengan menargetkan pembangunan total 20.000 stasiun pengisian hingga akhir 2026. Adapun langkah agresif ini dinilai mirip dengan strategi awal pengembangan jaringan supercharge milik Tesla. Dengan kecepatan pengisian yang mendekati waktu pengisian bahan bakar kendaraan konvensional, teknologi tersebut berpotensi meningkatkan daya tarik kendaraan listrik sekaligus mempercepat adopsinya di pasar global. Berbagai sumber, IDS Channel. Ya, produsen ban dunia Michelin secara resmi merilis Michelin Primacy 5 Energy dan Michelin Pilot Sport 5 Energy pada tahun ini. Kedua produk ban musim panas baru tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbagai jenis model kendaraan listrik. Produsen ban dunia Michelin telah merilis Michelin Primacy 5 Energy dan Michelin Pilot Sport 5 Energy sebagai dua produsen ban musim panas baru yang dapat digunakan untuk berbagai macam model kendaraan listrik. Di mana Primacy 5 Energy memperoleh peringkat A untuk hambatan gulir, sehingga cocok bagi pengendara yang menginginkan efisiensi. Dilansir oleh CarScoops, nantinya saat dipasang pada kendaraan listrik, ban tersebut dapat meningkatkan jarak tempuh hingga 10%, serta menambah jarak tempuh hingga 70 km. Tidak hanya itu, dengan mesin pembakaran internal, produk ini mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 6% atau 0,3 liter per 100 km. Dalam pengujian daya tahan pada VWID Point 3, ban baru tersebut diklaim mengungguli Bridgestone Turanza 6, Continental Premium Contact 7, Goodyear Efficient Grip Performance 2, dan Pirelli Cinturato P7C3 dengan jarak pengereman kendaraan yang menggunakan Primacy 5 Energy, sehingga dapat meningkat hingga 8% saat kondisi ban masih baru maupun ketika tapaknya tersisa 2 mm. Adapun untuk elastometer fungsional, resin baru, dan desain tapak yang diperbarui nantinya juga mampu mendukung peningkatan performa Primacy 5 Energy yang tersedia dalam 33 ukuran mulai dari 16 inch sampai 19 inch. Oleh karena itu, ban Michelin Pilot Sport 5 Energy dinilai bisa menjadi pilihan bagi pengendara yang menginginkan performa dan efisiensi. Berbagai sumber IDS Channel.